Salam dan bahagia. Kali ini saya Waluyo Dwi Asmoro SAG, CGP Angkatan 7, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Merumuskan tujuan pembelajaran, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Melakukan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Melakukan diferensiasi konten, produk, dan proses. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran didasari oleh kebutuhan murid, meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten adalah mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan. Dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa, profil belajar siswa sesuai gaya belajar audio, visual, atau kinestetik. Diferensiasi proses adalah usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan murid, yaitu dari kesiapan belajar murid, lambat cepat, konkret abstrak, mandiri bantuan, minat murid, profil belajar murid yang meliputi gaya belajar, latar belakang, dan kecerdasan. Kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru, diibaratkan seperti dequalizer, dari yang bersifat mendasar menuju bersifat transformatif, konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, terstruktur ke terbuka, open-ended, tergantung ke mandiri, dan lambat menjadi cepat. Sedangkan dalam minat belajar, maka terdapat cocokan, yaitu mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Koneksikan berarti menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Jembatani yaitu menjembatani pengetahuan awal dengan pengetahuan baru, dan memotivasi yang memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Dalam profil belajar murid, maka perlu mengidentifikasi lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, kemudian pengaruh budaya dari santai menjadi terstruktur, pendiam ke ekspresif, personal ke impersonal, gaya belajar murid juga dengan mengidentifikasi yaitu bisa visual, belajar dengan melihat, auditori, belajar dengan mendengarkan,
kinestetik, belajar sambil melakukan, kecerdasan majemuk, multi intelijen, visual ke spasial, musikal bodily kinestetik, logik matematika. Kaitan antar materi dengan modul sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan KHD pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran KHD, pendidikan adalah menuntut anak sesuai kodrat alam dan zaman dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Dalam profil belajar murid, maka perlu mengidentifikasi lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, kemudian pengaruh budaya dari santai menjadi terstruktur, pendiam ke ekspresif, personal ke impersonal. Gaya belajar murid juga dengan mengidentifikasi, yaitu bisa visual, belajar dengan melihat, auditori, belajar dengan mendengarkan, kinestetik, belajar sambil melakukan, kecerdasan majemuk, multi intelligence, visual ke spasial, musikal bodily kinetic, logik matematika. Kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan dengan visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila, dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Kaitannya dengan budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi membentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan inovatif, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif terintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Demikian tugas dari koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.